Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama aku Raras di Krasmala Food Channel. Seperti yang kalian lihat, hari ini aku sudah siapkan santan yang sudah aku peras ya, dari santan murni. Kemudian ada ayam, bumbu-bumbu, dan juga aroma rempah. By the way, hari ini tuh temanya menyambut bulan suci Ramadan ya, karena banyak banget orang yang sekarang tuh berbondong-bondong membuat resep untuk Ramadan. Jadi aku juga gak mau kalah dong. Hari ini aku mau bikin rendang ayam, tapi kalau aku sebutnya rendang ayam takut dimarahin nih sama orang Padang. Ini rendang ayamnya versi aku ya. By the way, kita haluskan dulu bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya nanti juga bakalan aku tulis di caption. Pokoknya bumbu-bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, kemudian aku tambahin kemiri, jahe, lengkoas, ada juga jintan, lada bubuk, dan juga ketumbar. Dan ini tinggal kita tambahkan aja air secukupnya dan haluskan sampai benar-benar halus. By the way, blender pertama itu macet ya, jadi ini aku ganti ke blender yang satunya karena sudah tidak kondusif. Jadi aku ganti ke blender andalanku ini. Ini tinggal kita haluskan aja sampai benar-benar halus. Selanjutnya, walaupun ini adalah rendang ayam versi aku, tapi aku tetap mengikuti langkah-langkah membuat rendang ala-ala orang Minang asli. Jadi kita masukin dulu santannya, kemudian bumbu halusnya juga langsung aja kita masukin. Jadi bumbu rendang itu tanpa ditumis dulu ya, jadi langsung dimasukin bareng sama santannya. Kemudian aroma rempahnya juga kita masukin semua. Dan ini tinggal kita masak dulu sambil diaduk-aduk. Boleh diaduk-aduk, boleh juga ditinggal aja ya. Gak usah takut santannya pecah, karena teori santan pecah itu ternyata terbukti tidak akurat ya. Karena walaupun gak diaduk-aduk, tetap santannya itu tetap akan mengental dengan sendirinya, gak pecah gitu. Nah, kalau airnya sudah mulai surut, minyak dari kelapanya sudah mulai keluar, warnanya sudah mulai kemerahan, ini langsung aja kita masukin ayamnya yang sudah dicuci bersih ya. Nah, ini tuh tadi aku santannya ditinggal, gak aku aduk-aduk sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri santannya itu gak pecah ya. Jadi teori santan pecah itu udahlah, gak usah dipercaya lagi. Pegel loh masak sambil diaduk-aduk, apalagi kalau masak rendang itu kan lama. Jadi tinggal kita masukin aja ayamnya, kemudian jangan lupa diaduk-aduk. Dan ini tinggal kita masak sampai ayamnya bener-bener mateng ya. Di pertengahan ternyata ayamnya masih alot ya, karena ini ayamnya tuh adik aku sembelih sendiri. Jadi ayam peliharaannya dia, walaupun ayam broiler ya. Jadi beda tekstur ayamnya, walaupun ayam broiler, tapi kalau kita piara sendiri, tekstur ayamnya tuh malah seperti mirip ayam kampung gitu. Jadinya agak lama masaknya ternyata ya. Jadi ini aku tambahin lagi air karena airnya sudah terlalu surut ya, tapi ayamnya belum cukup mateng. Sudah, ini tinggal kita masak aja sampai si ayamnya itu betul-betul mateng. Biasanya tandanya ayamnya sudah mateng itu si kulit bagian paha ke dengkulnya itu agak merekah-merekah gitu ya, agak apa ya, membelah. Pokoknya ada pecahan gitulah. Gimana ya jelasinnya? Kalian tahu sendirilah ayam matang itu kayak gimana. Nah, kalau sudah matang ini tinggal kita seasoning aja, karena aku orang Sunda ya, bukan orang Padang. Jadi aku tetap menambahkan gula di sini. Terus jangan lupa garam dan juga penyedap secukupnya sesuai selera. Dan ini tinggal kita aduk aja sampai semuanya tercampur merata. Dan ini dia rendang ayam versi aku. Sudah jadi versi aku ya, bukan versi orang Padang asli. Karena kalau kata orang Padang, hey, di Padang itu nggak ada rendang ayam, adanya rendang daging sapi aja. Ya mungkin aku nggak cocok kali ya kalau dikasih nama rendang ayam. Kita kasih nama ayam bumbu rendang aja kali ya. Sama aja sih sebetulnya. Pokoknya aku tuh udah nggak sabar banget untuk menyambut bulan suci Ramadan. By the way, semoga kalian semua suka dengan resepnya dan selamat mencoba.